Lo kan punya acara di IGTV ya? Yoi kawan. Nanya. Yoi. Nanya itu udah berapa episode? Season 1 14. Season 2 14, season 1 5. Banyak banget ya. Udah macam-macam ya, macam-macam orang ya. Iya, senang banyak-banyak topik gitu kan, karena puji syukur punya temen, mereka fokusnya di berbagai bidang. Berat juga bahasannya itu. Tentang keamanan digital ya, ngomongin open source, asli itu berat sih. Gue juga pas. Gue nontonnya juga berat sih. Iya. Tapi kayaknya yang lalu juga makin banyak sih gue perhatiin. Alhamdulillah kak. Gitu ya. Terus rencana ke depan Elenanya itu programnya siapa tuh tamunya itu? Untuk next ya, gue sudah colek-colek beberapa temen gitu kan, seperti biasa. Terus mereka punya topik menarik, cuman jadwalnya belum ada karena mereka terlalu sibuk. Dan gue gak pengen maksa juga sih. Untuk nyiapin program itu apa sih yang perlu lo siapin untuk satu episode aja? Gak ada, asli. Dadakan. Modal gue nggak dadakan juga sih, tapi kayak biasanya gue udah tertarik sama topiknya. Terus, gue kayak punya temen deh bisa bahas ini. Ya udah gue tanya aja, mau nggak ngobrol sama gue gitu. Ya udah gue tinggal bikin poster, sesuaiin tanggalnya, habis itu ya udah tinggal live. Gitu kak. Jadi simple ya sebenarnya bikin program kayak gitu ya. Dan nggak ada rencana bikin program prank. Ngasih sampah ke orang gitu kak, ya Allah nggak ada sih, nggak ada niatan gue kayak gitu. Gitu ya, kan kebanyakan justru prank yang banyak penontonnya. Ya nggak apa-apa sih kalau banyak yang nonton ya, nggak ada faedah aja buat gue tapi. Cuannya lumayan dari Google. Oh itu ya, nah ini kayaknya bedanya kenapa gue bikin Elenanya itu sebenarnya pure karena gue ingin memuaskan rasa penasaran gue. Jadi gue bikin konten Elenanya itu bukan untuk bikin orang tambah pintar, tapi sebenarnya bikin gue tambah pintar. Dan kalau dalam perjalanan gue berusaha tambah pintar itu bisa ternyata ngajakin orang lain tambah pintar juga, ya udah, ayo bareng-bareng gitu. Monetize. Nggak bisa kak gue. Lo pengen tahu sesuatu, lo tanya sama seseorang yang menurut lo tepat, ya udah orang lain ikut tahu itu udah berkat aja kan gitu ya. Betul. Oke juga itu. Jarang loh orang-orang zaman sekarang yang kayak gitu. Gua Kan yang penting banyak subscriber, banyak like dan ada iklannya. Kenapa lo nggak beralih? Lo kan konsisten di IG ya. Saat Atau di ini. YouTube juga ada. gue berencana memindahkan itu ke YouTube Gitu. karena IG Live kan cuma 1 jam ya. Kalau Iya. YouTube kan kayak bisa. Bebas. Tapi maksudnya pindahin konten akan tetap pakai IG Live sih metodenya. Cuman kontennya mungkin akan gue alihkan ke YouTube juga, ke Spotify juga mungkin gue podcastin. Karena gue sebenarnya salut sih sama orang-orang yang emang profesinya itu jadi sebagai content creator kan. Karena kayak lo emang harus menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik gitu. Apalagi kalau memang tujuannya mungkin monetisasi kan juga ada target-target yang harus dicapai juga kan. Gue pernah bang nyobain tuh bang MT, maksudnya mau bikin suatu program yang reguler gitu. Elenanya kan nggak reguler kan, maksudnya nggak ada hari pastinya, nggak ada jam pastinya gitu kan. Karena semua tergantung dengan waktu dari narasumber gue gitu kan. Terus Gue pernah pengen nyobain tuh, tapi kayak itu butuh disiplin sih, dan itu yang kalau gue pribadi gue nggak bisa untuk maksudnya gue nggak bisa fokus untuk melakukan itu gitu, karena gue ada beberapa hal yang gue kerjakan, jadi kayak gue nggak bisa fokus di sini doang gitu, jadi kayak dan itu butuh tim sih. Kayak contoh kita pernah bikin program LDR dulu kan, rutin tiap bulan satu. Oh, pegel, iya. gile, belum ya hal yang kayak gitu tiba-tiba kita udah siap di studio terus narasumber batalin. Sebenarnya sih dibikin rutin jadi malah nggak asik kalau gue ya. Oh gitu bang. Gue punya beberapa video kan ngelantur ya. Nah, program gue kan ngelantur ya, itu sama, gue dadakan aja, bahkan seperti nggak direncanain. Contohnya ketika gue ke rumah Kang Ono pada mau buka puasa bersama, gitu sambil ya udah lama kan silaturahmi ngobrol cuma menumpang makan, terus jadi nih kita rekam aja yuk, udah ngobrol di situ. Kan ngobrol sama Kang Gustaf, habis
nonton konser di Kempot, Hmm. gitu kan. Itu di mobil yang bawa Aceh. Gua bilang, gua rekam aja nih, gitu, ngobrol, dan justru jadi kontennya itu ya spontan, obrolannya spontan, benar-benar nggak direncanakan. Dan kebanyakan gue gitu, konten gue kebanyakan ya spontan semua, gitu. Gue setuju sih, Bang. Maksudnya kayak kalau konten yang spontan tuh kayak ada karisma tersendiri gitu loh. Soalnya kadang-kadang kalau sudah semuanya di script gitu kan, kayak ya lah kayak sekarang deh nonton sinetron aja males, Ya. nonton acara TV aja males karena semuanya udah script gitu kan. Jadi kayak mulailah beralih ke hal-hal yang spontan. Ya. Nah, kenapa sih program yang konteksnya literasi kayak lu gini kan sebenarnya kan literasi ya. Gimana membuka wawasan. Gue harap Kenapa demikian. ya masyarakat kita lebih suka konten-konten yang wow, prank. Kalau menurut lo sebagai content creator kayak gimana? Gue gak tau gue bisa menjabat content creator atau enggak, tapi Kalau lo kalau udah punya sebutan content creator sebenarnya lo udah bikin program sendiri gitu kan, tetap kreator gitu. oh iya, boleh. Ah, Tapi mungkin tidak sebagai profesi gitu ya. Tapi mungkin gua ngelihatnya ada ini unsur di mana kadang-kadang kan kalau kita pakai teknologi digital itu kan kita merasa berjarak ya. Iya. Makanya kita condong mencari hal-hal yang relatable di saat kita menggunakan teknologi digital gitu kan. Ketika ceritanya relate, ketika situasinya relate dengan kita gitu kan, maka kita akan senang nontonnya gitu. Dan ini juga sebenarnya yang jadi salah satu unsur kenapa hoax itu marak sih gitu kan. Hoax itu marak. Marak. Hoax itu marak. Hoax itu marak ya karena itu, karena mereka merasa relate dengan apa yang disampaikan oleh hoax, maka mereka langsung share gitu kan. Cepat, sebenarnya konsepnya kalau menurutku ya konsepnya itu sama, karena ada perasaan relate di situ dan gue pengen share gitu. Itu mungkin bukan berarti konten kita nggak relate ya, tapi mungkin orang belum menemukan jalannya ke kita gitu. Jadi relate-nya itu yang memang membuat orang itu akhirnya tertarik untuk melihat. Karena gue ngeliat Bang, biasanya konten-konten creator yang apa jutaan lah, apa yang ada wow, ada prank dan segala macam, itu mereka harus berbagi kehidupan pribadinya sendiri gitu loh. Yes. Iya kan? Kayak misalnya kalau artis tuh kayak bisa kali ya dia sehari itu kamera ikutin dia untuk jadi satu konten gitu dan yang nonton jutaan gitu kan. Bahkan cuma seorang artis makan mie ayam di restoran mie ayam mahal aja itu jutaan yang nonton loh. Nah, oh ya ada satu lagi sih, karena teknologi digital itu sebenarnya ada jarak antara kita dengan teknologi gitu kan. Selain perasaan pengen relate, perasaan relatable itu juga ada situasi-situasi yang membuat kita, oh gue nggak mungkin mengalami ini di dunia nyata, maka gue mengkonsumsi konten-konten itu supaya bisa mengalaminya secara visual. Gitu. Jadi kayak oh gitu rasanya. Kayak misal ngeliatin orang-orang mukbang yang makanannya kayak apa gitu kan, banyak banget yang nonton. Itu tuh kayak sebenarnya gue nggak mungkin sih melakukan makan puluhan kilo kayak gitu, tapi gue penasaran aja orang ini makannya kayak apa sih gitu. Gue sih nggak kuat ngeliatin gitu. Maksudnya gue makan banyak ya, tapi nggak kayak gitu juga sih makanya. Dan tapi itu ya itulah keunikan orang ya, orang bikin. Dan mungkin gini, ketika orang mau bikin konten dia memikirkan yang penting gue beda. Kalau gue beda sama orang lain atau unik, itu akan ada penontonnya. Yang pertama dukun, ternyata banyak, dan dukun tuh punya subscribernya banyak, jutaan subscriber dia. Dan Wow. itu cuma dengan bikin konten adu ilmu dengan dukun lain. Oke. Itu iklannya banyak banget ketika gue klik. Wow. Gue pikir gila loh, dukun sekarang dapat duitnya. Oh, by the way ada loh yang jual jasa dukunnya di Gitu. ya, tapi kan berarti kan sama kan dengan apa yang terakhir gue jelasin, bahwa karena kita nggak bisa mengalami langsung dan nggak pengen nyobain juga, ya udah kita liatin aja orang-orang yang mau nyobain gitu. Iya, pengen tahu aja gitu. Cuma gue penasaran, oh ternyata bikin apapun, ini gue ngambil kesimpulan, kita bikin apapun selalu punya penontonnya masing-masing, ada audiens masing-masing. Jadi gue mikir ya nggak usah takut ada yang nonton atau enggak, dukun aja banyak nonton. Okay. Luar biasa sih itu. Bapak belum selesai Pak? Tapi kayaknya emang kuncinya adalah
membangun yang organik. Membangun yang organik ya. Hmm. Tapi kan lama Iya, proses. gitu. Itu yang bikin orang mungkin pacaran kali. Tapi kayaknya kalau beli followers, Oh iya ada loh. Buat YouTube berapa, buat semua sosmed. dan bahkan kadang-kadang harganya murah kan, kayak 10.000, 15.000. Ada buat subscriber, ada buat viewer gitu. Itu pernah seingat gue cuma udah lama nih ya, udah berapa tahun yang lalu, cuma bayar 60.000. Murah kan? Maksudnya ya terjangkau lah. Iya, itu kan. Daripada nungguin Coba-coba setahun gitu kan, Ya, nambah-nambah. benar. Cuma Itu sebenarnya bisa jadi cara untuk hack fitur-fitur dari media sosial itu sendiri. Misalnya kayak Instagram itu kan baru bisa swipe up di saya udah 10.000 gitu kan. Nah kalau belum kan lama kan. kayak dituntut untuk bisa begitu. Maksudnya swipe up di Instastory itu kan bisa sangat membantu untuk kita mengedarkan konten lebih jauh lagi gitu kan. Jadi ya bisa aja sih sebenarnya ngakalin dengan beli followers, walaupun jatuhnya kan misalnya engagement rate-nya jelek, impression-nya jelek, atau pas IG live juga nggak ada yang nonton juga gitu kan. Iya, tapi kan maksudnya ya tapi ada sisi positif sedikit lah yang bisa diambil dari beli followers, walaupun gue tidak merekomendasikan juga sih. Iya, karena apa? Kalau gue sih simpel aja ya. Ketika follower kita misalkan lah kita beli 2 juta, itu kan ketika kita bikin konten yang 2 juta itu nggak nonton. Yoi. Ya, Cuma ada nama follower tadi, engagement rate-nya jadi hancur. Ya. Jadi 0,sekian% yang interaktif kan, yang respon kayak gitu. Nah itu yang kadang orang nggak mikir. Gue pernah ngobrol sama temen gue, nggak usah lu ngapain. Gitu. Gue yang penting gue ada follower dulu buat mancing. Iya itu juga bisa. Gitu. Ya gitu. IR lo, engagement rate lo akan hancur. Iya. Karena follower lo banyak, yang nonton nggak ada. Dan itu juga akan kelihatan banget sih. Jadi kayak aku ada beberapa situasi aku lihat kayak suatu brand tertentu gitu kan. Kelihatannya dia beli followers. Kenapa? Karena followersnya itu kayak lebih dari puluhan ribu. Yeah. Tetapi ketika cek tiap postingannya itu bahkan likes-nya nggak sampai 100. Yeah. Kan rata-rata biasanya kalau punya followers 10.000 itu rata-rata 5-10% kan. Berarti 5 kalau 10.000 berarti 50 sampai 100 gitu kan yang harusnya nge-like. Tapi kalau di atas itu kan harusnya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kayak akan kelihatan juga sih. Iya. Cuma ya memang publik nggak ngeliat itu sih. Iya. Ngeliat follower doang. IR nggak akan dilihat. Engagement rate itu nggak akan dilihat. Ya itu fenomena sih. Terus kita ngelantur udah kemana aja nih? Yoi. Gitu, gara-gara Ada yang gitu. ada yang meeting. Dadakan. Nah, Gue bentar lagi gue webinar loh. iya.